Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa bahwa permintaan Anda kepada Tuhan sudah tidak mungkin lagi terkabul? Pernahkah Anda merasa bahwa waktu telah habis, usia telah senja, dan semua pintu logika manusia telah tertutup rapat? Di sebuah sudut sunyi di Baitul Maqdis, ribuan tahun yang lalu, berdiri seorang lelaki tua dengan rambut yang memutih sempurna seperti perak. Tulangnya sudah rapuh, kulitnya sudah keriput, dan di sampingnya ada seorang istri yang secara medis dinyatakan mandul sejak masa mudanya. Secara logika, harapan mereka untuk menimbang cahaya mata sudah mati dan terkubur puluhan tahun yang lalu. Namun, lelaki ini, Nabi Zakaria AS, tidak pernah mengenal kata menyerah dalam kamus doanya. Ia berbisik dalam keheningan, bukan dengan teriakan keputusasaan, melainkan dengan suara yang sangat lembut, sebuah frekuensi cinta yang langsung menembus langit ketujuh. Ia tidak meminta anak hanya untuk meneruskan nama besarnya, melainkan ia meminta seorang pewaris cahaya nubuwah di tengah umat yang mulai kehilangan arah. Di saat semua orang menganggapnya sudah terlambat, di saat dunia menertawakan kemungkinannya, langit justru sedang mempersiapkan sebuah jawaban yang akan mengguncang sejarah. Apakah benar doa bisa mengubah takdir yang sudah tampak mustahil? Bagaimana rasanya ketika malaikat datang membawa kabar gembira di saat Anda sedang berdiri di puncak ketidakberdayaan? Inilah kisah tentang kesabaran tanpa batas, tentang cinta yang tak lekang oleh usia, dan tentang mujizat yang lahir dari bibir yang tak henti berzikir. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita semua bahwa bagi Allah tidak ada kata terlambat dan tidak ada yang benar-benar mustahil. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali kita terjebak dalam hitungan angka dan hukum alam. Kita merasa jika sudah berumur sekian, maka hal tertentu tidak mungkin terjadi. Kita merasa jika kondisi fisik sudah begini, maka rizki itu tidak akan datang. Namun, hari ini kita akan belajar dari salah satu sosok paling sabar dalam sejarah para nabi, yaitu Nabi Zakaria AS. Beliau adalah simbol dari harapan yang tidak pernah padam. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa doa bukanlah tentang seberapa keras suara kita, melainkan tentang seberapa yakin hati kita saat berhadapan dengan Sang Maha Pencipta. Kisah Nabi Zakaria bukan hanya tentang keinginan memiliki anak, tapi tentang tanggung jawab besar seorang pemimpin umat yang khawatir akan masa depan generasinya. Beliau melihat kaum Bani Israel mulai melupakan nilai-nilai ketuhanan, dan beliau merasa butuh seorang penerus yang kuat untuk menjaga api iman tetap menyala. Dalam pembukaan ini, kita akan dibawa menyelami suasana batin seorang nabi yang hidup dalam kesederhanaan, bekerja sebagai tukang kayu untuk menafkahi keluarganya, namun memiliki hati seluas samudra. Kita akan melihat bagaimana beliau merawat Maryam binti Imron dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana melalui Maryam pulalah, inspirasi doa itu kembali berkobar. Kisah ini adalah obat bagi setiap hati yang sedang gundah, bagi setiap pasangan yang sedang menanti, dan bagi setiap pejuang yang merasa jalannya sudah buntu. Mari kita buka lembaran sejarah ini dengan basmalah, menyiapkan hati untuk menerima hikmah bahwa Allah selalu mendengar, bahkan bisikan yang paling lirih sekalipun. Kita akan menyaksikan bagaimana takdir yang terlihat kaku seperti kayu kering bisa bersemi kembali menjadi bunga yang paling indah atas kehendaknya. Di bawah naungan pilar-pilar batu Baitul Maqdis yang megah, Nabi Zakaria AS menghabiskan hari-harinya dalam pengabdian yang tulus. Sebagai seorang nabi sekaligus imam bagi kaum Bani Israel, beban di pundaknya tidaklah ringan. Namun, di balik ketenangan wajahnya yang dihiasi janggut putih panjang, tersimpan sebuah kegelisahan yang mulai menghantui pikirannya. Bukan kegelisahan akan harta dunia, karena Zakaria adalah seorang yang sangat zuhud. Beliau mencari nafkah dengan tangannya sendiri sebagai tukang kayu, menghaluskan kayu-kayu kasar menjadi perabot yang berguna. Kegelisahan itu adalah tentang masa depan. Zakaria melihat sekelilingnya. Ia melihat para pemuka Bani Israel yang mulai tergiur oleh kekuasaan dan harta. Ia khawatir, jika ajal menjemputnya, siapa yang akan menjaga syariat Allah? Siapa yang akan membimbing umat ini dengan kelembutan dan ketegasan wahyu? Ia tidak memiliki anak laki-laki, tidak memiliki pewaris yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwahnya. Istrinya,
seorang wanita solihah yang setia menemaninya dalam suka dan duka, adalah seorang yang mandul. Usia mereka berdua sudah mencapai senja yang amat sangat. Secara biologis, harapan itu sudah tertutup rapat. Namun tugas Zakaria tidak hanya sebagai imam. Ia juga menjadi wali bagi seorang wanita suci bernama Maryam. Zakaria membuatkan sebuah kamar khusus, mihrab, bagi Maryam di Baitul Maqdis agar ia bisa beribadah tanpa gangguan. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab untuk mengantarkan kebutuhan Maryam, ia selalu dikejutkan oleh sesuatu yang ajaib. Di dalam kamar yang tertutup rapat itu, ia menemukan berbagai macam buah-buahan yang tidak sedang musimnya. Jika musim dingin, ada buah musim panas. Jika musim panas, ada buah musim dingin. "Wahai Maryam, dari mana datangnya semua ini?" tanya Zakaria dengan penuh keheranan. Maryam menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan. "Ini adalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa perhitungan." Kalimat Maryam tersebut menghantam relung hati Zakaria dengan sangat keras. Tanpa hisab. Kalimat itu seolah menjadi kunci yang membuka kotak harapan yang selama ini terkunci di sudut hatinya. Jika Allah mampu mendatangkan buah-buahan tanpa melalui musimnya, jika Allah mampu memberi tanpa perhitungan, maka bukankah Allah juga mampu memberikan seorang anak kepada laki-laki tua dan istri yang mandul? Keyakinan Zakaria pun meledak. Ia sadar bahwa hukum alam hanyalah alat di tangan Sang Pencipta. Di saat itulah, di dalam mihrab yang penuh keberkahan tersebut, Nabi Zakaria bersiap untuk memanjatkan doa yang akan dikenang sepanjang masa. Malam itu, kesunyian Baitul Maqdis terasa begitu sakral. Nabi Zakaria AS menjauhkan diri dari keramaian, mencari privasi dengan Tuhannya. Ia tidak ingin doanya terdengar oleh manusia, bukan karena malu, melainkan karena ia ingin menjaga kemurnian komunikasinya dengan Allah. Ia berdiri, lalu bersujud, dan dalam posisi yang paling dekat dengan bumi itu, ia membisikkan doa yang sangat menyentuh. "Ya Tuhanku," bisiknya sebagaimana diabadikan dalam surah Maryam, "sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Perhatikan betapa indahnya adab Zakaria dalam berdoa. Ia tidak langsung meminta, tapi ia mengadu tentang kelemahannya. Ia mengakui bahwa fisiknya sudah hancur dimakan usia, tulang-tulangnya sudah rapuh, namun imannya justru semakin kokoh. Kalimat "aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu" adalah sebuah deklarasi cinta yang luar biasa. Zakaria merasa bahwa selama ini, setiap doanya selalu didengar, dan ia tidak punya alasan untuk meragukan Allah kali ini. Ia melanjutkan doanya dengan penuh ketulusan. "Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, kerabatku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisimu seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Zakaria mempertegas tujuannya. Ia meminta anak bukan untuk kebanggaan duniawi, bukan agar ada yang mengurusnya di masa tua, melainkan agar ada yang mewarisi ilmu dan kenabian. Ia takut ilmu itu hilang jika jatuh ke tangan kerabatnya yang kurang amanah. Doa ini adalah puncak dari kepasrahan. Zakaria meletakkan semua faktanya di atas meja. Tulang lemah, rambut putih, istri mandul. Ia menantang kemustahilan dengan keyakinan pada kemahakuasaan. Ia tidak meminta Allah mengikuti hukum alam. Ia meminta Allah menunjukkan kekuasaannya yang melampaui hukum alam. Dan di saat bibirnya masih basah dengan zikir, langit mulai bereaksi. Suasana di dalam mihrab Baitul Maqdis mendadak berubah. Keheningan malam yang tadinya sunyi dan dingin, tiba-tiba terasa hangat dan dipenuhi oleh aroma harum yang tidak pernah dikenal di dunia. Nabi Zakaria AS, yang saat itu masih dalam posisi berdiri melakukan sholat, merasakan getaran hebat di dalam dadanya. Belum sempat ia menyelesaikan salamnya, ruangan kecil itu dipenuhi oleh cahaya yang sangat terang namun menyejukkan mata. Cahaya itu bukan berasal dari lampu minyak, melainkan dari kehadiran makhluk langit yang agung. Malaikat Jibril berdiri di hadapannya, membawa pesan yang akan meruntuhkan semua dinding kemustahilan yang pernah dipikirkan manusia. Suaranya bergema dengan wibawa yang luar biasa, menembus relung jiwa sang nabi yang sudah tua renta itu. "Wahai Zakaria,
Suara itu memanggil, memecah kesunyian mihrab. Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra bagimu namanya Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi ikutan, mampu menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang soleh. Mendengar kata-kata itu, lutut Zakaria bergetar. Kabar itu menghantam kesadarannya seperti air sejuk di tengah padang pasir yang membara. Namun sebagai manusia yang telah puluhan tahun hidup dalam kenyataan fisik bahwa ia sudah rentah dan istrinya mandul, akal pikirannya seolah terhenti sejenak. Bukan karena ia meragukan kuasa Allah, melainkan karena rasa takjub yang teramat sangat atas cara Allah menjawab permintaannya yang paling mustahil. Dengan bibir yang gemetar, Zakaria bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin akan ada anak bagiku, padahal aku sudah sangat tua dan istriku adalah seorang yang mandul?" Kalimat ini adalah ungkapan kejujuran seorang hamba yang merasa sangat kecil di hadapan mujizat yang sangat besar. Ia ingin memastikan apakah ini benar-benar terjadi pada dirinya yang sudah diambang maut. Malaikat menjawab dengan kalimat yang menjadi kunci bagi setiap orang yang sedang putus asa. Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jawaban singkat ini mengandung makna bahwa hukum alam, hukum medis, dan logika biologi hanyalah makhluk yang tunduk pada perintah kun fayakun. Allah yang menciptakan manusia pertama tanpa ayah dan ibu, tentu jauh lebih mudah baginya menciptakan seorang bayi dari rahim yang mandul dan tulang yang lemah. Kabar ini juga membawa detail yang sangat khusus. Nama Yahya diberikan langsung oleh Allah dari langit. Nama ini belum pernah dimiliki oleh siapapun sebelumnya dalam sejarah Bani Israel. Yahya berarti dia yang hidup. Seolah Allah ingin menegaskan bahwa di saat Zakaria merasa garis keturunannya sudah mati dan harapan istrinya sudah kering, Allah menghidupkan kembali kehidupan yang mulia dari mereka. Zakaria kemudian meminta sebuah tanda untuk meyakinkan hatinya yang sedang bergejolak penuh kebahagiaan. Allah memberikan tanda yang unik. Zakaria tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari 3 malam, kecuali dengan isyarat tangan. Selama waktu itu, lisannya hanya boleh digunakan untuk satu hal, bertasbih dan berzikir. Keluar dari mihrab, wajah Zakaria mencairkan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang Bani Israel melihatnya dengan penuh tanya, namun Zakaria hanya bisa menunjuk ke arah langit dan memberi isyarat agar mereka semua ikut bertasbih. Di dalam diamnya, hati Zakaria meledak oleh rasa syukur, menanti detik demi detik bukti kekuasaan Allah yang akan segera hadir di rahim istrinya. Hari-hari setelah peristiwa di mihrab itu, menjadi hari-hari yang penuh dengan keajaiban di rumah Nabi Zakaria. Istrinya, yang selama puluhan tahun menanggung beban kesedihan karena tidak bisa memberikan keturunan, tiba-tiba merasakan perubahan dalam tubuhnya. Rahim yang selama ini dianggap tanah tandus oleh para tabib, kini mulai bersemi. Harapan yang dulu sempat layu, kini tumbuh menjadi kenyataan yang berdenyut. Masyarakat Bani Israel yang awalnya berbisik-bisik meragukan, mulai terdiam saat melihat perut istri Zakaria semakin membesar dari bulan ke bulan. Ini adalah dakwah visual yang paling nyata. Allah sedang menunjukkan kepada seluruh bangsa Israel saat itu bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak terikat oleh sebab akibat. Zakaria merawat istrinya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari mereka menghabiskan waktu dengan sujud syukur, menanti sang pewaris cahaya nubuah yang dijanjikan langit. Hingga tibalah saat yang dinantikan itu. Di tengah kesederhanaan rumah sang tukang kayu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang wajahnya seolah memantulkan cahaya Baitul Maqdis. Begitu bayi itu lahir, suasana haru biru menyelimuti. Zakaria yang sudah sangat tua, menggendong bayi itu dengan tangan yang gemetar. Air mata syukurnya jatuh membasahi pipi sang bayi. Bayi itu diberi nama Yahya, sesuai perintah yang dibawa malaikat. Keajaiban Yahya tidak berhenti pada kelahirannya saja. Sejak kecil, Yahya menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh." Dan Allah memberikan kepadanya Al-Hukm, hikmah dan pemahaman, sejak ia masih kanak-kanak. Jika anak-anak sebayanya sibuk bermain dengan tanah dan mainan,
Yahya kecil sudah duduk merenungi ayat-ayat Allah. Ia memiliki kepekaan rasa yang luar biasa, hati yang sangat lembut, Hanan, dan kesucian diri, Zakah, yang terpelihara dari noda dosa. Yahya tumbuh menjadi pemuda yang sangat berbakti. Tidak pernah sekalipun ia meninggikan suaranya di depan Zakaria dan ibunya. Keberadaan Yahya menjadi penghibur luar biasa di masa tua Zakaria. Yahya bukan hanya seorang putra, tapi ia adalah rekan dakwah yang tangguh. Ia berdiri di samping ayahnya, menyuarakan kebenaran di depan penguasa yang zolim, menyerukan taubat kepada Bani Israel yang mulai menyimpang. Pemandangan Nabi Zakaria yang sudah sangat renta berjalan beriringan dengan Nabi Yahya yang gagah dan bercahaya adalah simbol kemenangan doa atas kemustahilan. Yahya mewarisi semua sifat mulia keluarga Yakub, kecerdasannya, keberaniannya, dan ketulusannya dalam beribadah. Bab ini mengajarkan kita bahwa ketika Allah memberikan rizki, Dia tidak hanya memberikannya dalam jumlah yang cukup, tapi Allah memberikannya dalam kualitas yang sempurna. Yahya hadir bukan hanya untuk menyambung keturunan, tapi untuk menjadi pilar kebenaran yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Nabi Isa alaihissalam di masa depan. Kelahiran Yahya adalah bukti abadi bahwa di tangan Allah tidak ada rahim yang terlalu tua, tidak ada waktu yang terlalu lambat, dan tidak ada doa yang sia-sia jika dipanjatkan dengan keyakinan yang bulat. Kisah Nabi Zakaria AS bukanlah sekadar kronik sejarah tentang seorang ayah yang merindukan seorang putra. Di balik setiap sujud dan bisikan lirihnya, tersimpan sebuah rahasia besar tentang bagaimana seharusnya hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya dibangun. Bab ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam, melampaui keajaiban biologis menuju keajaiban iman yang sesungguhnya. Pelajaran pertama yang kita petik adalah tentang seni berbisik kepada Allah. Al-Quran menggambarkan doa Zakaria sebagai nidaan khafiyah, seruan yang sangat lembut atau rahasia. Di sini kita belajar bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak diukur dari kerasnya suara atau indahnya retorika doa, melainkan dari frekuensi hati. Zakaria berdoa secara rahasia untuk menjaga keikhlasannya, agar permintaannya tidak tercampur dengan keinginan pamer atau rasa malu di hadapan manusia. Beliau mengajarkan kita bahwa saat dunia terasa bising dan penuh penghakiman, satu-satunya tempat paling aman untuk mengadu adalah dalam kesunyian sujud malam. Pelajaran kedua adalah tentang menembus dinding kemustahilan. Manusia seringkali menjadi tawanan bagi logikanya sendiri. Kita sering berhenti berharap karena angka-angka di atas kertas mengatakan tidak mungkin. Zakaria berada di titik di mana secara medis ia sudah selesai. Rambut putih dan tulang lemah adalah bahasa tubuh yang mengatakan bahwa waktu telah habis. Namun, Zakaria memilih untuk percaya pada matematika langit daripada hukum biologi. Beliau membuktikan bahwa hukum alam adalah makhluk Allah dan Sang Pencipta tidak pernah terikat oleh hukum buatannya sendiri. Jika Allah ingin memberikan kehidupan, maka kemandulan hanyalah sebuah kata tanpa makna di hadapan perintah kun fayakun. Selain itu, kita belajar tentang niat di balik permintaan. Mengapa Allah begitu cepat mengabulkan doa Zakaria? Karena alasan beliau meminta anak bukanlah untuk kebanggaan duniawi. Beliau tidak meminta anak agar ada yang meneruskan bisnis kayu atau agar ada yang memuji namanya. Beliau meminta pewaris karena rasa khawatir akan nasib umat. Beliau takut dakwah tauhid akan terputus. Inilah rahasia doa yang mustajab. Ketika keinginan pribadi kita selaras dengan kepentingan agama dan kebaikan sesama, maka seluruh penduduk langit akan ikut mengaminkan doa tersebut. Keluarga Nabi Zakaria juga memberikan potret tentang ekosistem kesalehan. Keajaiban ini tidak tumbuh di ruang hampa. Ia tumbuh di dalam mihrab, di tempat ibadah, di antara orang-orang yang senantiasa bertasbih. Zakaria terinspirasi oleh Maryam, dan Maryam dididik oleh Zakaria. Kesalehan yang saling mendukung inilah yang mengundang turunnya rahmat Allah. Ini adalah pesan bagi kita semua bahwa lingkungan tempat kita tinggal dan orang-orang di sekitar kita
sangat menentukan apakah doa-doa kita akan bersemi atau layu. Terakhir, kisah ini adalah tentang husnuzon yang tanpa batas. Kalimat Zakaria, "Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu," adalah puncak dari segala ilmu tauhid. Beliau mengajarkan bahwa meskipun doa belum dikabulkan selama puluhan tahun, proses berdoa itu sendiri adalah sebuah kemenangan. Zakaria tidak merasa merugi meski harus menunggu hingga usia senja, karena bagi seorang mukmin, saat-saat berbicara dengan Tuhan adalah nikmat yang lebih besar daripada pemberian itu sendiri. Bab ini menutup dengan sebuah kesimpulan besar, bahwa Nabi Zakaria wafat bukan hanya meninggalkan seorang putra bernama Yahya, tetapi beliau meninggalkan sebuah warisan harapan. Beliau meninggalkan bukti nyata bahwa selama manusia masih memiliki lisan untuk berdoa dan hati untuk percaya, maka tidak ada situasi yang benar-benar buntu. Kisah beliau adalah pelita bagi setiap jiwa yang hampir menyerah, sebuah pengingat abadi bahwa Allah selalu memiliki cara yang tak terduga untuk mendatangkan cahaya di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kisah luar biasa dari Nabi Zakaria alaihi salam. Sebuah perjalanan panjang dari kesunyian menuju kemuliaan, dari kemandulan menuju kelahiran seorang nabi besar. Apa yang bisa kita bawa pulang dari kisah ini? Satu hal yang pasti, jangan pernah berhenti mengetuk pintu langit. Jika Anda hari ini sedang menghadapi masalah yang tampaknya tidak ada solusinya, ingatlah Zakaria. Jika Anda sedang menanti sesuatu yang tak kunjung datang, ingatlah Zakaria. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, dan Allah tidak pernah merasa berat untuk mengabulkan permintaan hambanya. Yang Allah minta hanyalah ketulusan hati dan keyakinan yang bulat. Mari kita tutup video ini dengan hati yang penuh harapan. Jangan lupa untuk terus memperbaiki ibadah kita, karena mukjizat seringkali datang saat kita sedang khusyuk dalam salat, sebagaimana ia datang kepada Zakaria di dalam mihrab. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga kita semua dikaruniai kesabaran seperti Nabi Zakaria dan keteguhan iman seperti Nabi Yahya. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang tercinta Anda sebagai bentuk dakwah. Sampai jumpa di kisah Nabi lainnya yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.